itu selalu ada yang namanya pemutusan pengecoran, ya, penghentian pengecoran yang kita sebut dengan construction joint. Nah, jadi kalau kita ada pemutusan pengecoran, itu biasanya harus ada persiapan-persiapan yang kita lakukan pada permukaan sebelum kita ngecor lagi di tahapan berikutnya, ya. Tapi persiapan ini kadang nggak dilakukan. Jadi langsung aja ya, setelah kita berhenti pengecoran, besoknya dicor lagi tanpa ada pembersihan yang cukup konsisten dan lain sebagainya, tiba-tiba langsung dicorkan di atasnya. Jika akan kelihatan ya perbedaan antara beton yang baru dengan beton yang lama. Kelihatan ada lapisan pemisah. Oke, berikutnya seperti yang terlihat di sini ya. Ini sering terjadi. Ini masalah klasik. Jadi kelihatan ya ada pemisahan antara beton yang dicor belakangan dengan beton yang sebelumnya. Dan kadang kalau di lapangan pemisahan itu di repair atau diperbaiki dengan bahan cementitious gitu ya, dengan patching ya, sehingga kelihatan sepertinya sempurna padahal enggak ya. Oke, next. Ya, ini salah satu masalah biasanya ya. Jadi ada yang kita sebut dengan lightens ya, atau sering juga disebut dengan susu semen gitu ya, atau semen susuk gitu ya, yang kadang ngumpul di permukaan kalau kita menghentikan pengecoran. Dan bahan ini lembek, lemah, jadi harusnya dia dikupas ya, harus dihapus ataupun di remove lah gitu ya, sebelum kita melakukan pengecoran berikutnya. Oke, next berikutnya. Oke, ini mungkin kita lewat ya, masalah ini ya. Nah, ini juga masalah klasik. Jadi saat beton kita cetakan kita buka, kelihatan banyak kropos di permukaannya. Ya. Kropos seperti ini tentunya bisa kita hindari sejak awal kalau kita menggunakan campuran yang tepat, ya. Pengerjaan yang juga tepat, ya. Jadi kalau itu tidak dilakukan dengan seksama ya bisa hasilnya seperti yang terlihat pada foto ya. Yang berikutnya juga demikian ya, coba foto yang berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Cetakan dibuka kelihatan honeycomb kropos di mana-mana, kan? Kadang tidak kelihatan, tapi kalau kita ketok pecah dia. Ya seperti kerupuk gitu ya. Oke, next. Ya, ini kalau beton kita itu kurang tepat ya campurannya ya, terlalu kental ya, maka akan susah dia dilakukan finishing setelah kita misalnya menyelesaikan pekerjaan pengecoran, misalnya lantai gitu ya. Sehingga kadangkala untuk finishing itu kita pakai lagi air semen, campur semen air kita lakukan finishing. Itu suatu praktek yang kurang baik sebenarnya, karena ikatan antara lapisan finishing nanti dengan betonnya itu kurang bagus ya. Dengan mudah dia akan lepas setelah sekian lama ya, sehingga produk kita ya yang harapannya high quality menjadi low quality ya. Oke, next berikutnya. Ya, ini hanya menggambarkan ya contoh campuran beton yang kadang ya, terlalu kering gitu ya, sehingga sulit untuk dikerjakan gitu ya. Nah, biasanya kalau beton yang seperti ini ya jangan dipaksakan dipakai gitu ya, karena kalau kita lakukan kita akan kesulitan nantinya untuk mengecor beton ini pada cetakan yang sudah disiapkan, termasuk finishingnya juga akan sulit sekali ya. Oke, next berikutnya. Ya, berikutnya ya, ini hanya contoh saja ya, beton yang kelihatan airnya terlalu banyak. Ini justru sebaliknya dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya terlalu kering, ini terlalu banyak airnya. Jadi kelihatan ya saat kita lakukan Tesla misalnya ya, air itu misah, berjalan sendiri airnya. Itu juga contoh campuran yang kurang baik ya. Oke, berikutnya. Oke, dilewat aja dulu ini berikutnya. Ya, ini contoh yang berikutnya ya, beton kropos karena tulangan yang sangat rapat ya. Jadi ini sebenarnya kita hindari ya, karena setiap ada pembentukan rongga akibat honeycomb ya, maka itu akan menurunkan kekuatan sangat luar biasa. Jadi setiap 20% ya peningkatan volume rongga, mutu beton kita bisa turun sampai 10%-nya. Jadi bisa dibayangkan ya dampak daripada beton yang tidak kita corkan secara proper ya. Oke, next. Halo, berikutnya. Sudah, ya, ini contoh yang waktu dibuka itu seperti bagus-bagus aja gitu ya, permukaannya semua tertutup, tapi waktu kita ketok seperti kerupuk
ya, patah dia, kebuka, ternyata ada rongga di dalam. Nah, yang seperti ini yang tentunya harus kita hindari juga, ya. Oke, berikutnya. Berikut. Ya, ini hanya gambaran saja ya, sama seperti yang sebelumnya ya. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh-contoh di mana setelah bangunan itu beroperasi setahun gitu ya, awalnya kelihatan baik-baik saja, tapi setelah setahun tiba-tiba muncul retak-retak vertikal pada kolom bangunannya. Ya, jadi pada kolom itu terbentuk retak-retak vertikal. Setelah dievaluasi ternyata mutu betonnya drop sekali gitu ya. Padahal beban yang bekerja cukup besar. Nah, ini hal yang mestinya dihindari sejak awal. Dan kadangkala hal ini dipicu oleh tadi pengerjaan beton yang kurang tepat, ya, pemadatannya kurang baik, perawatannya terutama ini yang sering kurang ditindakkan, ya. Jadi perawatannya itu kadang tidak dilakukan secara konsisten. Kalau kita mengacu pada ketentuan yang ada, perawatan beton itu setelah dia dicor itu harusnya dilakukan minimal 7 hari secara terus-menerus, ya. Tapi kalau kita lihat di lapangan jarang yang melakukan itu. Paling hanya sehari pertama saja gitu ya. Setelah itu mengerjakan bagian yang lain yang sudah dikerjakan tadi ya dibiarkan saja, dan itu dampaknya jelek ya untuk kedepannya jangka panjang ya. Oke, berikutnya. Ya, ini nggak usah, dilanjut aja. Berikutnya. Halo, berikutnya. Yang ini Pak, sudah Pak, penyebab berbagai. Ya, next, berikutnya lagi. Oke. Jadi, nah ini saya coba rangkum ya. Jadi penyebab berbagai masalah konstruksi ya. Ini kita nggak bicara masalah konstruksi besar ya, termasuk yang kecil-kecil sekalipun. Balik lagi. Oke. Ya, itu pada dasarnya permasalahan yang ada tadi itu disebabkan oleh kesalahan manusia sebenarnya. Ya. Jadi kesalahan tersebut dalam hal ini dapat berupa abai. Ya, abai itu terkait pengetahuan. Kita nggak mau meningkatkan pengetahuan kita. Padahal yang namanya bahan itu ya itu terus berkembang, teknologi itu terus maju ya. Nah, kita sebagai pelaksana mestinya juga mengikuti ya perkembangan state of the art yang ada, ya, perkembangan bahan-bahan yang ada. Nah, bahan-bahan itu semakin ke arah sini tentunya harapannya semakin baik ya, dan itu yang harus kita ketahui ya. Kemudian ketidakpedulian ini terkait kinerja, kita udah tahu tapi nggak kita kerjakan sebagaimana mestinya karena kita nggak peduli gitu ya. Nah, ini juga nggak boleh. Dan yang paling parah sebenarnya bahwa itu terjadi karena tamak. Jadi sudah diniatkan, ngapain dikerjain dengan konsisten seperti itu. Ya, kalau itu dilakukan demikian nanti untung saya jadi sedikit. Kira-kira begitu. Ya, saya kerjakan aja seadanya. Yang penting saya dapat margin yang lebar gitu ya. Nah, ini yang sesuatu yang mestinya nggak boleh kita lakukan gitu ya. Jadi ada faktor pengetahuan, keterampilan, kemampuan ya. Yang juga masalah tadi yang terakhir adalah masalah attitude ya. Jadi attitude ini negligence ya, greed ya, tamak, itu attitude itu yang harusnya tidak boleh kita pertahankan, harus mulai pelan-pelan kita buang ya attitude jelek seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, jadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas hasil ya dari produk konstruksi yang kita laksanakan tentu saja salah satunya bermuara pada kemampuan SDM konstruksi. Jadi perlu ada peningkatan ya terkait dengan SDM di bidang konstruksi. Nah, ini yang mungkin sekarang ini juga dalam tanda kutip ya kita belum sepenuhnya konsisten di situ. Ya, kita belum profesional di situ. Ya, mestinya yang namanya SDM konstruksi itu kan dilengkapi dengan berbagai sertifikat sesuai dengan kompetensi yang dipilih gitu ya. Kalau di kita kan tidak begitu ya kadang ya. Jadi kita hari ini bisa jadi tukang batu, besok jadi tukang semen, besoknya tukang plesteran dan lain sebagainya. Ya. Jadi tanpa ada suatu perlengkapan yang semestinya lah ya terkait dengan lingkup ataupun kompetensi yang kita pilih ya, dalam setiap pekerjaan konstruksi. Ya. Nah, jadi mestinya ke depan ini kita perbaiki, kita tingkatkan sehingga siapapun yang terlibat di bidang